Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Wakil beserta Dewan Guru yang saya cintai, izinkan hari ini kita melaksanakan diskusi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Reka selaku peserta CGP angkatan 9. Kita buka acara hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 49 kepada Ibu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang guru SDN 49 Trawummuli. Adapun yang akan kita bahas mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini rekan kita Reka Hamdian merupakan guru CGP angkatan ke-9 akan membahas modul 1.4. Pembahasan ini akan diberikan kepada kita guru-guru yang ada di SDN 49. Adapun penerapan pengalaman budaya positif ini mungkin semua kita akan memahaminya. Namun karena ini modul akan dibahas oleh Ibu kita Reka Hamdian. Nah, di dalam pembahasan ini marilah kita sama-sama melaksanakannya, memberikan masukan, memberikan hal yang positif di dalam modul 1.4 ini. Kepada Ibu Reka Hamdian nantinya dalam penerapan atau penyebaran ini kami akan menerima apapun yang ada di modul 1.4 yang mana kegiatan ini merupakan hal yang wajib bagi calon guru penggerak. Nah, di sini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan lalu kita lanjutkan dengan kegiatan kita. Ibu Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nabila yang sudah memberikan pengarahan dalam acara hari ini. Untuk selanjutnya kita akan langsung mendengarkan penjelasan atau penyampaian penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Semoga ilmu yang diterima nanti dapat bermanfaat dan diterapkan di sekolah kita nanti. Silakan kepada Ibu Reka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru beserta staf yang telah hadir dalam kegiatan diskusi menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif pada modul 1.4. Marilah kita henti-hentinya selalu memanjatkan budaya positif ini tanpa kita sadari sering kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Misalnya, kalau kegiatan kita di SD Negeri 49 Kota Prabu Muli,
hal budaya positif yang sudah atau bahkan sudah menjadi budaya kita, yaitu senyum, salam, sapa. Jadi anak-anak kita ketika dia bertemu dengan kita sebagai seorang pendidik, pasti anak-anak kita bersalaman dengan kita. Itu adalah salah satu budaya positif. Yang kedua, penanaman tentang budi pekerti. Itu juga sudah kita laksanakan di sekolah SD Negeri 49. Salah satunya yaitu kegiatan di hari Kamis, yaitu pembacaan Yasin bersama, pembacaan surat-surat pendek. Jadi sebenarnya budaya positif sudah ada termanset dalam pemikiran kita bahwa budaya itu adalah pembiasaan, kebiasaan. Positif adalah hal-hal yang bermanfaat baik untuk diri kita maupun orang lain. Pada kesempatan yang baik ini, saya Reka Hamdian, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 49, akan memaparkan atau melaksanakan diskusi mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bisa Ibu lihat PPT yang saya tampilkan mengenai konsep inti budaya positif. Konsep budaya positif yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu masih semangat mendengarkan saya? Semangat. Baiklah, kita akan bahas mengenai perubahan paradigma belajar. Pembelajaran yang ada di pemikiran kita sebelum kurikulum merdeka adalah pembelajaran yang hanya berpusat pada guru atau disebut dengan teacher center. Pembelajaran yang sering kita lakukan yaitu pembelajaran hanya satu arah tanpa memperhatikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Ketika kita mengajar di dalam kelas, kita anggap seluruh anak kita itu memiliki kebutuhan yang sama. Artinya kita tidak memahami kondisi anak satu persatu. Nah, dengan adanya paradigma pembelajaran baru, kita mau mengubah mindset pemikiran kita bahwa kebutuhan anak-anak itu berbeda. Jadi tidak lagi kita menggunakan pembelajaran yang hanya satu arah, yaitu teacher center. Biasanya kalau pembelajaran yang hanya menggunakan satu arah, itu banyak menggunakan metode ceramah yang sangat membosankan. Jika anak-anak sudah bosan, berarti waktu kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan tidak akan tercapai tujuan dari pembelajaran kita. Jadi dengan adanya paradigma pembelajaran baru, mengubah mindset kita, pemikiran kita bahwa pembelajaran itu harus berpusat kepada murid kita. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka pasti sudah paham mengenai pembelajaran yang berpusat kepada anak. Ada istilah pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira menurut ibu-ibu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Silakan Putri. Antara guru dan siswa.
Bagus. Pembelajaran yang berkolaborasi antara guru dan siswa. Apa arti berkolaborasi? Kira-kira? Bekerja sama. Bekerja sama, boleh. Artinya adanya unsur kerjasama antara guru dan siswa. Berarti pembelajarannya sudah berubah dari pembelajaran teacher center berubah menjadi pembelajaran yang berpusat kepada anak. Ada lagi Bapak Ibu pendapat lagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Di sini kita berdiskusi. Mungkin ada pemahaman teman-teman. Boleh. Benar Ibu. Seperti Ibu Nabila, adanya hubungan timbal balik antara guru dan siswa. Pada pembelajaran berdiferensiasi, banyak metode-metode yang bisa kita gunakan. Apalagi di sekolah kita, bisa kita menggunakan infokus dalam pembelajaran. Banyaknya apa? Alat-alat peraga ya. Alat peraga kita banyak itu. Alat peraga itu bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran kita di dalam kelas. Salah satunya bisa kita lihat di sebelah kiri saya, itu adalah globe. Globe pasang atau terpampang di depan ini bisa kita gunakan dalam kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas menggunakan materi yang sesuai dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Jadi ibu-ibu, mulai dari sekarang jangan lagi ada pemahaman bahwa pembelajaran itu hanya berpusat pada guru, tetapi berpusat kepada siswa. Artinya ketika kita dalam pembelajaran, kita jangan hanya fokus pada satu anak karena dia pintar. Kita hanya fokus kepada anak yang pintar saja. Tetapi pada pembelajaran berdiferensiasi, kita harus menuntun seluruh tujuan dan menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Ibu-ibu, pada diskusi ini saya bukan menggurui, tapi berbagi ilmu yang saya dapatkan selama saya menjadi calon guru penggerak pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Di sana, ibu-ibu, pada modul 1 kami mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2, kami belajar mengenai nilai dan peran guru. Modul 1.3 kami belajar mengenai visi dan prakarsa perubahan. Baru yang sekarang yang kita laksanakan adalah modul 1.4 adalah kita mulai belajar, artinya mulai membenahi diri kita tentang pentingnya pembelajaran yang menuntun anak, yang berpusat kepada anak, agar tujuan pembelajaran yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak kita ke depan. Kemudian Bapak Ibu, mengenai disiplin positif. Sebelum kita masuk ke disiplin positif, Bu, kalau dulu kita namanya pembelajaran stimulus respon. Sekarang paradigma baru menjadi teori kontrol. Kira-kira dalam pemikiran Ibu, apa itu teori kontrol? Teori kontrol memberikan pengawasan. Kalau stimulus respon memberikan stimulus itu adalah rangsangan. Berarti kalau stimulus respon berarti rangsangan dari luar. Berarti motivasi yang ditimbulkan itu dari luar, atau bisa kita sebut dengan motivasi ekstrinsik.
Berarti kalau tidak ada motivasi atau rangsangan dari luar, maka tidak akan terjadi. Nah, paradigma sekarang kita akan ubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Teori kontrol. Teori kontrol. Kami akan jelaskan perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Dulu sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya juga belum tahu Bapak Ibu ya. Tapi karena sudah masuk terjun ke dalam pendidikan guru penggerak, jadi saya paham mengenai teori kontrol dan stimulus respon. Pada stimulus respon itu kebutuhan anak kita anggap sama. Kebutuhan anak itu kita anggap sama. Tetapi pada teori kontrol itu kebutuhan anak didik kita berbeda. Jadi kalau kita belum belajar tentang teori kontrol, kita pasti punya mindset pemikiran, yaitu pasti ilustrasi kita sebagai guru, kita adalah mengontrol murid. Kalau kita sebelum belajar tentang teori kontrol. Yang kedua, pasti bahwa semua penguatan positif, efektif, dan sangat bermanfaat untuk anak didik kita. Itu menurut kita kalau kita belum mempelajari teori kontrol. Yang ketiga, bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu mengubah karakter anak. Yang keempat, ilustrasi kita sebagai pendidik bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Ternyata ini bukan pada teori kontrol. Itu maksud kita, pemikiran kita sebelum kita memahami tentang teori kontrol. Jadi Bapak Ibu, perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol sangatlah jauh berbeda. Bisa kita lihat pada PPT yang saya tampilkan. Bisa Ibu lihat, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pada stimulus respon, kita sebagai guru menganggap kebutuhan anak itu sama. Tetapi pada teori kontrol, kebutuhan anak itu satu dengan yang lain itu berbeda. Artinya, ada anak yang sudah siap untuk mengikut. Artinya, anak yang satu dengan yang lain itu memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin yang satu pengennya jadi guru, yang satu inginnya mungkin jadi seorang dokter, dan sebagainya. Jadi gambaran satu anak dengan yang lain itu sangat jauh berbeda. Berikutnya, pada stimulus respon itu mencoba mengubah pandangan orang sama dengan kita. Itu pada stimulus respon, mengubah pandangan orang itu menurut pandangan kita. Tetapi pada kenyataannya, pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Berarti tidak ada unsur paksaan pada teori kontrol. Berarti timbulnya di dalam diri kita sendiri. Berikutnya lagi, perilaku guru dilihat suatu kesalahan. Jika anak berbuat salah, pemikiran kita anak itu salah, berarti mendapat suatu hukuman atau suatu konsekuensi. Tetapi pada teori kontrol bertolak belakang dengan stimulus respon. Artinya apa? Perilaku anak tadi yang salah belum tentu salah. Artinya kita harus cari tahu dulu alasan kenapa anak itu melakukan kesalahan tadi. Berikutnya lagi, orang bisa mengontrol saya.
itu pada stimulus respon. Tetapi kalau pada teori kontrol, orang lain tidak bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol diri kita hanyalah diri kita sendiri. Paksaan, ini sering ya Bu ya, paksaan pada bujukan gagal. Kita maksa anak tetapi gagal. Artinya kita menggunakan bujukan. Tetapi pada teori kontrol adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilih-pilihan baru. Jadi antara stimulus respon ke pendekatan teori kontrol sangat jauh berbeda. Pada stimulus respon adanya pemikiran menang kalah, artinya salah benar. Tetapi pada teori kontrol model berpikirnya menang-menang, artinya tidak ada yang salah. Ibu-ibu Ya, masih semangat? semangat. Maka kita mau ice breaking terlebih dahulu. Boleh. Ice breaking dulu ya sebentar. Silakan ibu-ibu bergerak. Putar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Membangun bangsa yang berkarakter. Ulang lagi. 1, 2, 3. SDN 49 satukan tekad membangun bangsa yang berkarakter. Wow, luar biasa. Semboyan dari SD. Apa Ibu? Ke teori kontrol. Jadi kalau pembelajarannya di kelas masih
berpusat pada satu, yaitu teacher center. Mulai dari sekarang, mulai melakukan perubahan. Anak-anak kita Bu sangat senang kalau kita masukkan kegiatan ada ice drinking, pembelajaran menggunakan metode permainan. Anak pasti senang. Kunci pertama kita melakukan proses pembelajaran yaitu membuat hati anak kita bergembira. Kalau anak kita sudah gembira, sudah senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, pasti anak-anak kita mau kreatif, inovatif dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus siap. Berarti sebelum memulai proses pembelajaran keesokan harinya, kita sebagai guru harus membuat skenario. Apa itu skenario, Ibu-ibu? Rencana. Kira-kira metode apa yang baik yang kita gunakan untuk materi yang akan kita sampaikan. Pada penggunaan metode juga harus disesuaikan dengan apa? Pertama apa? Pembelajaran yang akan kita Sampaikan. Kira-kira metode yang kita gunakan ini cocok atau sesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan atau kita ajarkan. Ibu-ibu, dari penjelasan saya tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, sudah paham Ibu-ibu? Sudah paham. Kalau sudah paham, bisa kita lanjutkan lagi mengenai disiplin positifnya. Kata disiplin tidak asing lagi bagi diri kita. Ayo anak-anak, kamu harus disiplin. Kira-kira apa itu disiplin? Ya silakan Bu Heni. Mengikuti aturan yang sudah ada. Mengikuti aturan yang sudah ada. Ada lagi pendapat dari Ibu? Mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dan tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar akan menerima sanksi. Disiplin peraturan. Ada lagi? Silakan Bu, kita berdiskusi. Ibu Husni boleh? Sifat mental untuk aturan yang terus kita jalani. Artinya balik kepada pembiasaan. Sehingga menjadi kebiasaan. Menjadi pembiasaan. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Awal terbentuknya disiplin yaitu disiplin diri. Berarti kalau kita ingin mengajak anak-anak didik kita untuk disiplin, berarti kita sebagai seorang guru harus bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Memberikan contoh. Contohnya apa Ibu-ibu? Kalau dalam kegiatan kita sehari-hari yang menyangkut tentang disiplin, tidak terlambat. benar Bu Eli, disiplin waktu. Kalau kita saja seorang pendidik datangnya tidak tepat waktu, sekali anak tidak mencontoh, 2 kali anak tidak mencontoh, berikutnya pasti anak kita mencontoh apa yang kita lakukan. Berarti kalau kita ingin mendisiplinkan anak didik kita, terutama di SD Negeri 49, hal yang pertama yang kita lakukan sebagai seorang pendidik adalah mendisiplinkan diri sendiri. Berarti kalau kita sudah bisa mendisiplinkan diri kita, kita bisa mengajak anak-anak didik kita untuk melakukan disiplin.
karena ada istilah dari filosofi Ki Hajar Dewantara, ada 3. Kira-kira ibu-ibu bisa nggak membantu saya? Filosofi dari Ing Ngarso Suntolodo, Ing Madya Tuwuri Handayani. Coba yang pertama apa artinya? Yang di depan memberikan contoh bagi yang di belakang. Kalau kita di depan, kita adalah suri teladannya, kita adalah contohnya. Contoh, kalau di sekolah kita adalah contoh untuk anak didik kita. Apa tadi Bu Elin yang pertama filosofinya? Ing Ngarso Suntolodo. Di depan kita memberikan contoh yang baik karena kita adalah suri teladan. Yang kedua filosofinya ibu-ibu, Ing Madya Ngarso. Artinya apa ibu-ibu? Di tengah kita memberikan semangat, ya, semangat kepada anak didik kita. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Apa itu Bu? Di belakang kita memberikan dorongan. Alhamdulillah ya, ibu-ibu SD Negeri 49 sudah paham tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara ini sangat bermanfaat untuk kita pada proses pembelajaran. Karena banyak sekali pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang sangat dan sangat bermanfaat bagi kita. Salah satunya tadi menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Banyak teknologi, aplikasi yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Tidak hanya menggunakan Infocus, banyak kita bisa menggunakan Google Slide, Quizy. Bisa juga kita menggunakan aplikasi yang tebak kata, bisa. Atau menggunakan aplikasi, ada itu sejenis aplikasi untuk kegiatan pembelajaran IPA, misalnya merangkai apa? Lampu, seri dan paralel. Jadi anak tinggal mengklik tangannya, menarik kursor ke sebelah kanan. Karena sudah ada aplikasi. Jadi ibu-ibu, kita mengajari anak-anak yang sudah masuk abad 21. Berarti kita sebagai guru jangan ketinggalan dari, kita harus pandai menggunakan teknologi. Kalau tidak bisa, kita bisa berguru ya. Banyak pembelajaran itu bisa kita download, kita lihat dari situs, dari Google, bisa kita lihat dari YouTube, agar pembelajaran yang kita sampaikan bermakna bagi anak-anak kita. Pasti ibu-ibu, tujuan pembelajaran kita waktu kita mengajar harus tercapai. Artinya tadi pembelajaran berdiferensiasi harus kita lihat laksanakan agar anak tidak bosan dalam pembelajaran. Kira-kira kalau kita menyampaikan pembelajaran hanya berfokus satu, inti hanya di kita, tanpa kita melibatkan anak-anak didik, kira-kira apa yang terbesit di dalam pemikiran ibu-ibu? Kita tidak tahu kalau anaknya paham atau belum. Yang pertama, kita tidak mengetahui sampai di mana kemampuan anak itu memahami materi yang akan kita sampaikan. Ada lagi Bu? Anak bisa mengatasi persoalan, mengetahui masalah apa yang terjadi. Terkadang anak-anak kita ibu-ibu ya, dia tidak paham dengan materi pembelajaran yang kita sampaikan, tapi dia malu.
Malu untuk bertanya. Ayo anak-anak ibu, siapa yang sudah paham tentang penjumlahan, pengurangan? Pasti anak-anak yang memiliki sikap tertutup, bukan yang terbuka ya, tertutup orangnya, pasti diam. Paham? Tidak ada respon. Jadi kita sebagai seorang guru bingung, apakah anak ini sudah paham atau tidak. Makanya tadi Bu, kalau kita mengajar jangan hanya ada di depan. Silakan ibu-ibu berkeliling melihat kondisi anak-anak kita. Bukan mungkin. Sering kita lihat ada beberapa anak itu yang memang perlu bimbingan dari kita. Itulah ibu, kita harus sabar dalam menuntun anak kita. Benar kata Bu Husni, apalagi Bu di kelas rendah Bu, kita memang banyak bersabar. Itulah kondisi anak kita satu dengan yang lain itu jauh berbeda. Terkadang Bu, anak-anak yang kurang tadi hanya mendapatkan satu pembelajaran hanya di sekolah, padahal dia tahu dia kurang siap dalam belajar. Harusnya itu tadi Bu, kita adalah kolaborasi antara pihak sekolah, terutama wali kelas dengan orang tua siswa. Boleh ibu-ibu orang tuanya dipanggil, tidak harus dia nakal. Kalau nakal baru dipanggil. Tetapi kalau anak-anak kita kurang dalam pemahaman pembelajaran, boleh ibu undang wali murid untuk datang ke sekolah. Artinya berkolaborasi mengenai pendidikan anak mereka di sekolah. Ibu-ibu masih semangat? Masih. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Artinya disiplin yang paling baik adalah tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Dengan tumbuhnya disiplin dalam diri kita, terdapatlah disiplin positif. Artinya apa Bu? Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik, yaitu tanpa ribet, tanpa penghargaan. Jangan salah ibu-ibu, kita memberikan hadiah, penghargaan itu bukan yang terbaik. Tetapi alangkah baiknya motivasi itu timbul dari diri kita sendiri, dari motivasi intrinsik. Kalau dia hanya mengharapkan penghargaan, ketika tidak diberi penghargaan, apa yang terjadi? Kecewa. Jadi penghargaan itu bukan jalan satu-satunya, tetapi banyak jalan untuk menumbuhkan semangat disiplin anak-anak didik kita. Nilai kebajikan kira-kira menurut ibu-ibu apa? Sekarang kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan apa yang ingin kita dapat pada peserta didik kita? Nilai kebajikan kalau dalam lingkungan sekolah. Nilai kebajikan sopan santun. Ada 5 Salam dimensi profil pelajar Pancasila. Pancasila. Ada 5 profil pelajar Beriman, Pancasila. bertakwa, Ayo kita nyanyi sebentar ya Bu ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Berarti itulah dari nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Berarti adanya nilai keagamaan. Apalagi
mandiri, Apalagi gotong royong artinya kolaborasi, berpikir kritis. Kira-kira apa? Anak-anak kreatif, berani berbicara, berani mengungkapkan pendapat. Kira-kira bentuk dalam kegiatan apa? Berani berpendapat, berani tampil ke depan, berdiskusi kelompok, belajar kelompok. Berarti di sana adanya kolaborasi antar anak dan guru. Di sana kita hanya sebagai fasilitator, pemantau. Apalagi kegiatan, apalagi yang kita lakukan di SD kita 49, kegiatan upacara hari Senin. Ibu-ibu, kegiatan upacara setiap hari Senin itu untuk petugasnya kita biarkan anak kita. Kalau saya sudah terapkan di kelas 5B. Siapa yang mau jadi petugas upacara? Saya, Bu. Siapa yang ingin jadi pembawa bendera? Anak itu masih polisi oleh kanan, Bu. Saya, Bu, saya mau, Bu. Silakan. Bu, saya mau megang Pancasila, Bu. Silakan. Bu, saya mau jadi pemimpin upacara. Silakan. Kalau sudah kita temukan secara demonstrasi tadi, berkolaborasi dengan anak, penerapannya ketika kita belajar di halaman untuk praktek untuk kegiatan upacara di hari Senin. Di sana kita lihat bentuk tanggung jawab kami. Ternyata Ibu, dengan kita menunjuk anak, kamu naik bendera ya, kamu petugasnya ini, beda dengan dia mengacungkan tangannya sendiri. Di sana ada nilai tanggung jawab. Ada nilai tanggung jawab. Jadi kalau dalam kegiatan proses pembelajaran kita berharap anak-anak kita menuju profil pelajar Pancasila. Mungkin dalam institusi atau perusahaan mungkin adanya nilai dapat dipercaya, aktif, memberikan yang terbaik dari diri kita dan tidak merendahkan orang lain. Ibu guru yang hebat, itu kalimat dari kami guru tunggal. Ibu-ibu yang hebat. Kita lanjutkan, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, yaitu tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar kita manusia. Ada yang bisa? Kira-kira apa kebutuhan kita? Kebutuhan apa, Bu? Pangan. Apalagi? Kebutuhan jasmani, rohani. Ternyata ibu-ibu ada 5 kebutuhan. Pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kaitan dari kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Kita mau bertahan hidup perlu makan. Kalau kita tidak makan, kira-kira apa yang kita rasakan? Lemas, tidak konsentrasi dalam kegiatan, tidak bersemangat. kasih sayang dan rasa diterima. Itu berkaitan dengan apa? Dipedulikan.
disayang, misalkan datang pelajaran, anak-anak itu Bu, paling senang Bu kalau kita ingat dengan namanya. Anak kita tuh paling senang. Ayo Husnul, kamu bisa tidak? Anak yang paling senang kalau kita sebut namanya. Berarti dia merasa diperhatikan, disayang, dikenal, diingat. Yang ketiga, penguasaan. Kalau kita kaitkan dalam kegiatan pembelajaran, anak-anak itu ingin berprestasi, artinya ingin lebih dari teman-teman. Tetapi kalau dalam kegiatan kita atau dalam diskusi kita, mungkin kita ingin dihargai. Kemudian kebebasan, berkaitan dengan kebebasan, yaitu anak itu paling senang memiliki pilihan-pilihan yang baru. Jadi kalau kita belajar menggunakan metode-metode yang inovatif, terutama kita menggunakan aplikasi yang modern, anak-anak sangat tertarik dalam proses pembelajaran yang kita sampaikan. Mereka secara mandiri melaksanakan tugas-tugas keseharian. Berikutnya yang paling kita tunggu adalah kebutuhan kesempurnaan. Artinya kita perlu adanya apa Bu? Ice breaking. Rekreasi. Kalau dalam pembelajaran adanya ice breaking yang kita lakukan tadi ya Bu ya. Bernyanyi. Brain gym. Atau dalam kegiatan pembelajaran kita menggunakan apa lagi Bu? Metode games, benar. Ya, boleh. Menggunakan games. Anak-anak sangat senang dalam pembelajaran menggunakan games. Ibu-ibu, motivasi perilaku manusia itu ada dua. Tadi sudah kita bahas. Ada yang motivasi dari ekstrinsik dan motivasi dari intrinsik. Ekstrinsik tadi dari luar. Dan motivasi intrinsik Dari dalam. Jadi kalau kita memberikan tugas untuk anak-anak didik kita, jangan mereka motivasinya dari luar. Artinya kenapa? Untuk menghindari ketidaknyamanan, takut dimarah, takut tidak mendapatkan penghargaan dari guru. Saya mau mengerjakan tugas, takut dimarah oleh guru. Nanti kalau saya tidak mengerjakan tugas, nanti saya tidak dapat nilai, berarti penghargaan. Tapi alangkah baiknya siswa mengerjakan tugas itu timbul dari motivasi dalam dirinya, yaitu apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya bahwa pembelajaran ini sangat bermanfaat untuk dirinya nanti. Jadi mulai dari sekarang kita tumbuhkan motivasi dalam diri kita sendiri. Selanjutnya ada konsekuensi, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dari ketiga hal ini, yang mana yang ibu baru melihat? Kalau hukuman sering, konsekuensi sering, restitusi. Kalau hukuman itu ibu-ibu ya, hukumannya itu tidak terencana. Misalkan anak terlambat, otomatis kita memberikan hukumnya secara spontan. Misalkan kamu berdiri menghadap tiang bendera hormat selama misalnya 30 menit, itu tanpa kita rencanakan. Atau kamu berlari mengelilingi lapangan 3 kali atau 4 kali putaran, Sambil itu hanya terbesit di pemikiran kita. Bismillah. Kalau konsekuensi, anak-anak sudah tahu peraturan yang ada di sekolah kita, tetapi mereka melanggar. Artinya mereka tahu kalau mereka melanggar satu peraturan, apa konsekuensinya. Berarti peraturannya sudah dibuat, sudah terencana. Nah, ada yang namanya restitusi. Saya juga baru tahu itu ketika mempelajari modul 1.4. Restitusi adalah proses menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan
Di sana adanya tes kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan. Jadi di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang paling baik kita terapkan di sekolah kita adalah restitusi. Jadi kita lihat dulu kenapa anak ini melakukan kesalahan. Pasti mereka mempunyai alasan. Di sini juga ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga sebagai pemantau, yang keempat sebagai pembuat rasa bersalah, yang kelima manajer. Kira-kira posisi guru yang mana yang sekarang kita lakukan? Di antara yang kelima, Best friend. Teman. teman. Manajemen. Ada lagi? Mana? Ibu Tri, posisi yang mana? Bu Usi, manajer, pemantau, atau sebagai penghukum? Penghukum. Hah? Tidak usah malu Bu, kita di sini kan berdiskusi. Kadang ada yang datang terlambat dihukum suruh ngambil sampah. Itu penghukum bukan? Penghukum tanpa mendengarkan alasan anak. Alasannya bangun kesiangan, tiap hari bangun kesiangan. Setelah ditelepon orang tuanya ngaku terlambat, baru besoknya datang pagi. Yang ibu nelpon itu adalah segitiga restitusi. Berarti mengembalikan lagi anak menjadi apa? Dirinya sendiri tadi menjadi apa? Budaya positif tadi. Apa kira-kira? Mengembalikan apa? Keyakinan anak bahwa dengan disiplin waktu mengajarkan mereka, kira-kira apa Bu? Tidak Jadi dari 5 posisi kontrol itu yang paling baik adalah manajer. Anak berbuat salah itu pasti ada alasan. Pasti ada alasan. Pasti ada alasan. Jadi kita panggil anak tersebut, apa alasannya? Makanya Ibu, sebelum kita posisi kontrol kita sebelum menjadi guru yang manajer tadi, kita harus membuat kelas, harus membuat keyakinan, kesepakatan. Misal contoh ibu-ibu ya, kalau dari anak-anak kita ada tidak yang misalnya dalam kegiatan upacara anak yang datang terlambat? Ada yang datang terlambat. Kira-kira kalau bentuk penghukumnya bagaimana? Apa? Baris tersendiri. Kalau dalam posisi kontrol, bentar ya. Teman. Masuk ke barisan kelasnya. Mungkin seperti ini Bu ya. Kenapa kamu terlambat terus Nak setiap hari? Artinya belajar menasehati dia, menasehati anak tadi dari hati ke ibu sering sekali memberitahu kamu jangan terlambat ke sekolah, tapi kamu mengecewakan ibu. Berarti itu salah satu posisi kontrol kita sebagai teman. Berikutnya kalau kita pemantau, kira-kira kalau pemantau mengawasi, kira-kira kalimat pemantiknya apa kira-kira? Karena sering kita melihat anak ini tidak misalnya datang terlambat atau tidak menggunakan atribut misalnya topi. Sering, kamu ibu perhatikan sering tidak menggunakan atribut topi misalnya. Silakan kamu ke koperasi untuk membeli topi. Itu pemantau. Berikutnya pembuat rasa bersalah. Kira-kira kamu tidak malu dilihat oleh teman kamu
kamu sendiri yang tidak mengikuti peraturan sekolah. Kalau posisi manajer, tidak bisa begitu, Bu. Anak melakukan kesalahan itu pasti punya alasan. Kenapa kamu tidak bawa topi misalnya? Pasti anak itu berargumen. Kita dengarkan argumen. Yang kedua, kira-kira apa yang kita lakukan? Kira-kira perbuatan kamu tadi bagus tidak? Salah tidak? Ya Bu, salah. Kedepannya benar, kita cari solusi. Nah, kedepannya kira-kira apa tindakan kamu? Agar kamu jangan lagi misalnya datang terlambat atau tidak menggunakan atribut. Buat dia berpikir dulu baru cari solusi. Nah, benar Ibu. Berpikir dan mencari solusi. Baru kita tanya keyakinan kelas. Makanya Mbak Ibu-ibu perlu adanya keyakinan kelas di dalam kelas kita. Sudah paham Bu ya? Sekarang ada yang namanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Apa itu perbedaannya, Bu? Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu tata tertib kesepakatan yang dibuat secara bersama. Kalau keyakinan itu setelah dibuat bersama harus dipatuhi. Berarti yakin siap untuk mematuhi peraturan yang sudah disepakati bersama. Ada lagi? Yakin akan terlaksana dari kesepakatan yang dibuat. Ada lagi? Kalau keyakinan itu tanpa ditulis gak sih? Kalau peraturan itu sudah dibuat, tinggal kita melaksanakan. Kalau peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu disepakati oleh warga misalnya di kelas kita. Nilai kebajikan apa yang akan kita dapatkan dalam keyakinan kelas. Jadi berkolaborasi antara warga kelas yaitu murid kita. Apa keyakinan kelas yang akan kita atur dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita buat berkolaborasi. Tetapi kalau peraturan adalah aturan yang sudah dibuat, tinggal kita melaksanakan. Itu peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama. Itu sudah kami lakukan di dalam kelas, yaitu anak-anak sangat antusias dalam membuat keyakinan. Kita siapkan kertas, siapkan pena. Mereka secara bergantian menuliskan di dalam kertas kira-kira apa peraturan atau keyakinan yang akan mereka laksanakan. Ternyata Masya Allah Bu, antusias anak-anak kita sangat tinggi. Masih semangat ibu-ibu? Masih semangat ya. Jadi perlunya adanya keyakinan kelas. Untuk apa tadi Bu? Untuk melaksanakan segitiga restitusi. Inilah segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya apa tadi? Anak itu membuat kesalahan, ya, alasannya apa? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kira-kira yang kamu lakukan salah atau tidak? Kemudian dari kesalahan tadi kira-kira apa kedepannya tadi solusinya tadi? Yang terakhir baru menanyakan keyakinan kelas. Jadi misal kalau dia terlambat datang ke sekolah, tadi kita di dalam kelas sudah membuat keyakinan kelas tadi. Nah, konsekuensi kalau terlambat datang ke sekolah apa?
Jadi inilah ibu-ibu, bahwasanya kita untuk mentertibkan anak-anak kita tadi menggunakan tadi budaya positif tadi Bu ya. Kira-kira dari penyampaian yang saya sampaikan, ibu-ibu sudah paham mengenai restitusi, segitiga restitusi, tentang 5 posisi kontrol kita sebagai ibu, nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita dapatkan dari anak-anak didik kita. Bagaimana ibu-ibu? Sudah paham? Jadi kita tuh penutup dari kegiatan dari budaya positif itu bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik dimanapun, mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri kita sebagai among atau manajer yang menuntut anak menuju keselamatan, kesejahteraan yang akan datang. Demikianlah diskusi kita mengenai budaya positif. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melaksanakan tugas modul 1.4. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah. Penyampaian materi modul 1.3 dari Ibu Reka dan 1.4 sudah kita saksikan ya mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dan alhamdulillah ternyata sudah kita terapkan di sekolah kita yang tercinta ini dan ada masukan-masukan baik dari Bu Reka tadi seperti adanya keyakinan kelas. Kalau saya buatnya kesepakatan kelas, mungkin nanti diganti ya, bukan kesepakatan kelas tapi keyakinan kelas. Karena dengan adanya keyakinan kelas, itulah kelas kita akan menjadi lebih baik dan lebih nyaman bagi anak-anak untuk belajar. Dan terakhir kita belajar dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu ada 3 tadi Bu ya, Ingarso Sungkulodo, Imadyo Mangunkase, dan Tuturi Handayani. Dan itulah fungsi dan peran bagi seorang guru. Baiklah, hari ini kita sudahi dulu acara pelaksanaan diskusi hari ini dengan melafazkan alhamdulillahirobbilalamin, dan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Merupakan metode untuk menumbuhkan kembali disiplin positif yang didasarkan oleh motivasi dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukan beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebajikan atau kedisiplinan. Tujuan dari keyakinan kelas adalah 1. Menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Yang kedua, mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Yang ketiga, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid. Yang keempat, membiasakan budaya dan disiplin positif. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan keyakinan kelas adalah keyakinan lebih bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga sekolah hendaknya berkontribusi dengan pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu.
Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Siswa menulis keyakinan yang diinginkan. Guru mengulas keyakinan yang telah ditulis. Guru dan siswa memilih keyakinan yang penting. Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif dan mengecek serta menyepakati keyakinan kelas. Cara membuat keyakinan kelas adalah secara mandiri menuliskan satu keyakinan kelas serta menempelkan kertas sticky notes. Contohnya menuliskan keyakinan kelas jangan terlambat. Menempelkan kertas stick notes jangan terlambat ke papan tulis secara bergantian. Mengubah menjadi kalimat positif hadir tepat waktu. Adapun dokumentasi kegiatan yang kami lakukan di dalam kelas adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, agar di dalam kelas kita merasa nyaman, tenang, kita harus membuat kesepakatan kelas itu harus ditaati oleh warga di dalam kelas. Jadi, Ibu bagikan kertas ini, kalian silakan tulis. Kira-kira apa yang akan menjadi kesepakatan kelas kita di kelas 6B. Kertas yang Ibu bagikan ini, silakan ke anak-anak Ibu tulis kesepakatan kelas yang bagaimana yang akan kalian sepakati. Silakan kalian tempel di papan tulis. Terima kasih sudah menonton video aksi nyata modul 1.4. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.